Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membicarakan tentang ketidakadilan. Ketidakadilan berasal dari kata tidak adil. Kata tidak adil adalah tidak sama. Antara satu orang dengan orang lain tidak sama. Itu namanya tidak adil. Dan itu menjadi sebuah masalah. Ketidakadilan sosial adalah tindakan sewenang-wenang. Di sini ada istilah sewenang-wenang. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu tidak sama. Mungkin 1 dan 2 sama, tapi 2 dan 3 tidak sama. Dan 1 ke 3 itu tidak sama juga. Nah, itu namanya ketidakadilan sosial. Dan ketidaksamaan ini nggak bisa dijelaskan dengan sebuah kata-kata ataupun sebuah aturan tertentu. Ada 5 prinsip ketidakadilan sosial. Yang pertama adalah putus asa. Putus asa dianggap tidak apa-apa, tidak bisa dihindari. Karena tidak adil, maka seseorang merasa ngapain sih aku seperti ituin. Nah, itu putus asa. Kemudian, keserakahan itu hal yang baik. Tidak ada keserakahan itu yang tidak baik menurut ketidakadilan. Jadi semua dianggap baik. Kita merebut punya orang itu baik menurut ketidakadilan. Dan yang ketiga, ada pengecualian perilaku. Jadi karena ketidakadilan, kita punya perilaku kalau sama X, kita akan menerima perilaku X tersebut. Tapi untuk Y, meskipun perilakunya itu sama, tapi kita nggak bisa menerima perilaku si Y. Itu karena tidak adil. Kemudian yang keempat adalah prasangka. Prasangka dianggap wajar. Jadi ada rasa yang suudzon pada orang lain itu tidak apa-apa. Yang kelima, yang terakhir adalah elitisme. Elitisme efisien. Elitisme itu adalah kita memilih beberapa orang atas kelompok orang dan kita akan diintensifin orang tersebut. Dan itu dianggap hal yang wajar karena itu lebih efisien. Kemudian, tipe ketidakadilan ada 4, yaitu ada stereotip, kemudian marginalisasi, dominasi, dan subordinasi. Kita lihat di sini. Kalau kita bicara di nomor 1, itu kita anggap adil, sama. Tapi kalau kita bicara tentang nomor yang kanan, gambar yang kanan, ini nggak adil. Kenapa tidak adil? Karena di sini ada yang bawa tas, ada yang tidak. Ada yang bawa buku dan ada yang enggak. Nah, itu tidak adil. Dan lanjutnya, tipe ketidakadilan tadi yang kita bicarakan adalah subordinasi. Subordinasi adalah pembedaan perilaku terhadap identitas sosial tertentu. Di gambar dijelaskan bahwa sama-sama antara laki-laki dengan perempuan sama-sama mencuci melakukan pekerjaan yang sama. Kalau yang perempuan itu dengan cuci tangan, cuci biasa. Tapi kalau dengan laki-laki dia menggunakan mesin cuci, sama-sama mencuci. Karena masyarakat kita adalah masyarakat patriarki yang mendewa-dewakan kaum laki-laki. Kemudian yang kedua, marginalisasi. Pada pertemuan sebelum ini kita bicara tentang inklusi. Inklusi adalah masyarakat yang kita marginalisasikan. Adalah pemutusan hubungan kelompok tertentu dengan lembaga sosial tertentu. Di gambar dijelaskan bahwa seorang yang difabel enggak diberikan sebuah kesempatan yang sama oleh masyarakat. Maka itu disebut marginalisasi. Yang ketiga yaitu stereotip. Adanya stereotip ini adalah prasangka negatif. Prasangka negatif ini akan yang memunculkan yang namanya disintegrasi. Nah, dan yang selanjutnya yang terakhir adalah dominasi. Dominasi adalah penguasaan satu kelompok terhadap kelompok lain. Di gambar tersebut dijelaskan ada sektor ekonomi. Sektor perdagangan biasanya didominasi oleh kaum Cina. Nah, di sini kenapa kaum Cina yang
mendominasi perekonomian karena loyalitas atau kekerabatan kaum Cina lebih kuat daripada yang lain. Dan yang terakhir adalah pahamilah permasalahan yang ada dalam masyarakat, kemudian kamu dilihat dari ketidakadilan dan inklusi. Dari tugas itu nanti kalian upload di form tugas www.edmodo.com. Oke, paham kan? Stay at home dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.